Saya dari kelas 24C1AB dan di sini saya akan mewawancarai salah seorang teman saya yang seorang guru bimba yang memiliki pengalaman 1 tahun mengajar. Dan video ini saya ambil untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester di mata kuliah Personality Development. Halo, nama saya Siti Kaulan. Saya seorang mahasiswi semester 2. Saya sudah memiliki pengalaman 1 tahun mengajar di Bimba. Pertanyaan pertama, kira-kira apa sih yang memotivasi kamu ya sehingga kamu itu pengen jadi guru bimba padahal kamu belum lulus kuliah? Awalnya sih saya ingin mencari pengalaman aja ya. Tapi makin lama saya makin enjoy dalam mengajar anak-anak kecil. Dan ada rasa tersendiri, ada rasa puasan tersendiri saat menjadi bagian dari perkembangan mereka. Oh, jadi seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira tantangan yang paling berat selama kamu mengajar itu apa? Anak-anak yang susah fokus, mereka baru belajar 5 menit, biasanya langsung buyar. Terus makanya kita sebagai guru harus bisa sekreatif mungkin memberikan pembelajaran lewat sambil bermain dan bernyanyi, biasanya seperti itu. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ulan, biasanya tuh kan anak-anak ada yang susah ya buat belajar dan mereka tuh nggak nurut. Biasanya tuh kalau di posisi seperti itu kamu akan melakukan apa? Aku sih ya nggak bisa marah, tapi takutnya mereka takut kan. Nah, biasanya aku kasih pilihan, terus tanya ke mereka maunya apa. Tapi kalau misalkan itu masih nggak bisa juga, atau kalau masih susah, biasanya aku melibatkan orang tuanya. Seperti itu. Kamu tuh biasanya nyiapin materi pelajaran itu seperti apa sih? Aku sih biasanya lihat modul dulu dari kantor, terus aku edit atau desain sesuai dengan gaya ngajarku. Terus biasanya aku tambahin dengan flashcard. Terus biasanya aku juga ambil ide kreatif dari Instagram atau TikTok. Kita next ke pertanyaan yang kelima. Biasanya pada saat kamu mengajar, metode seperti apa yang sering kamu gunakan? Biasanya aku menggunakan metode belajar sambil main. Terus aku tambahin ada alat peraga, kadang ada nyanyi, ada lagu sambil nyanyi, ada games dan lomba-lomba kecil juga. Yang penting tuh mereka merasakan senang dulu. Setelah mereka merasakan senang, baru kita masuk ke materinya. Seperti itu ya. Menanyakan pertanyaan yang terakhir, biasanya tuh bagaimana cara kamu mengevaluasi anak-anak? Biasanya evaluasi dilihat dari seberapa mereka cepat nangkep materi. Terus setiap pertemuan biasanya aku kasih pilihan kayak tanya jawab atau beberapa kuis buat mereka. Terus biasanya juga setiap pertemuan dalam orang tua, dalam setiap pertemuan orang tua ya, pertemuan orang tuanya, kita evaluasi bareng bareng orang tuanya juga. Jadi orang tua dilibatkan gitu. Iya, betul. Terima kasih. Oke, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil dari wawancara tersebut. Hasil dari wawancara yang udah dilakuin tadi. Dan dari wawancara ini bisa kita simpulkan kalau jadi guru bimba itu yang nggak harus nunggu lulus kuliah dulu. Yang penting itu kita punya niat, suka sama anak-anak dan mau untuk terus belajar. Jadi walaupun awalnya cuma coba-coba ya, ternyata pengalaman ngajar itu juga bisa bikin ketagihan dan seru karena penuh dengan tantangan kan. Dan dia tuh ngadepin anak-anaknya tuh yang susah fokus dengan cara kreatif kayak main sambil belajar atau bernyanyi. Kayak persiapan ngajar juga lebih bisa fleksibel, nggak kaku dan disesuaikan dengan karakter anak. Dan meskipun belum memiliki RPP yang formal, dia tetap punya rencana harian dan cara evaluasi diri sendiri. Dan intinya profesi guru bimba ini juga butuh hati yang sabar dan yang kreatif yang tinggi. Terima kasih. Oke, sekian wawancara yang udah kita lakukan dan semoga bisa menambah nilai dari tugas UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.